Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubayah bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubayah amat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Mande Rubayah sudah tua. Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan ia dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit. Sakit yang amat keras. Nyawanya hampir melayang, namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Kini Malin sudah dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. "Jangan, Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu," ucap ibunya sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. "Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku," kata Malin sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu. Karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah," pinta Malin memohon. "Baiklah, Ibu izinkan. Cepatlah kembali, Ibu akan selalu menunggumu, Nak," kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubayah mengizinkan anaknya pergi. Berangkatlah Malin Kundang ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari-hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mande Rubayah. Setiap pagi dan sore, Mande Rubayah memandang ke laut. "Sudah sampai manakah kamu berlayar, Nak?" tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. "Apakah kalian melihat anakku, Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan dia pulang?" tanyanya. Namun setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun Mande Rubayah terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua. Kini ia jalannya mulai terbungkuk-bungkuk.
Pada suatu hari, Manderubaya mendapatkan kabar dari nahkoda yang dulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia kepada Manderubaya. Tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya, ucapnya saat itu. Malin, cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang? Rintih pilunya setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Orang kampung berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Manderubaya amat gembira mendengar hal itu. Ketika kapal itu merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Manderubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat laki-laki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa laki-laki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya erat. Ia takut kehilangan anaknya lagi. Malin, anakku, kau benar-benar anakku kan? Katanya sambil menahan isak tangis karena gembira. Mengapa begitu lama engkau tak memberi kabar? Malin terkejut karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Wanita jelek inikah ibumu? Mengapa kau dahulu bohong padaku?" Ucapnya sinis. "Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Wanita gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Manderubaya tidak percaya akan perilaku anaknya itu. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Dia malu kepada istrinya. Melihat wanita itu beringsut hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hei, wanita gila!
Ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor. Wanita itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubaiyah pingsan dan terbaring sendirian. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya kapal maling semakin menjauh. Ia tak menyangka maling yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya ditengadahkannya ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hati yang pilu. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan, ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur terkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esok harinya matahari muncul di ufuk timur. Badai telah reda. Di kaki bukit terlihatlah kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang terkena kutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari sepihan tubuh istri yang terus mencari Malin Kundang. Sampai sekarang, jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapal dan manusia itu, terdengar bunyi seperti lolongan jeritan manusia. Terkadang bunyi seperti orang merintih menyesal. Ampun Bu, ampun. Konon itu suara si Malin Kundang, anak yang durhaka kepada ibunya.